Di video kali ini kembali kita akan mereview sebuah lensa dari Tamron, yaitu kali ini adalah lensa telefoto 150 sampai 500 mm f5 sampai 6,7 untuk Sony E-mount full frame. Ya, bersama saya Erin Mulyadi, kita akan membahas lebih jauh tentang lensa ini, mulai dari bagaimana fiturnya secara spesifikasi dan juga pengalaman saya mencoba lensa ini di lapangan tentunya. Pertama kita lihat dari fisiknya dulu. Lensa ini memang terlihat solid dan mantap dalam genggaman ya. Kemudian juga panjangnya relatif termasuk tidak terlalu panjang, apalagi bila kita lepas hoodnya, sehingga kelihatan lebih pendek, yaitu 21 cm di posisi 150 mm. Yang mana kalau kita putar zoomnya tentu lensa ini akan semakin memanjang. Nah, ini adalah posisi paling panjangnya di sini di 500 mm. Dan lensa ini termasuk cukup berat, 1,7 kg. Ya wajar karena di dalamnya juga elemen lensanya cukup rumit ya, yaitu di dalamnya mengandung 25 elemen lensa yang tersusun atas 16 grup. Dan di bagian depan diameter filternya adalah 82 mm dan juga memiliki 7 bilah diafragma. Dalam paket penjualannya, di lensa ini sudah disediakan yang namanya tripod collar. Jadi dengan adanya tripod collar ini kita bisa pasangkan lensanya ini di atas tripod dan lebih stabil. Bagusnya lagi, desain tripod collarnya yang bawah adalah arka Swiss, sehingga bisa langsung dipasang di kebanyakan tripod-tripod modern. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai fitur-fitur dari lensa ini. Ada dua hal yang akan saya bahas, yaitu pertama adalah tentang motor fokusnya, dan yang kedua adalah sistem VC atau penstabil getarnya. Kita lihat dari yang motor fokus dulu. Di sini sudah menggunakan motor fokus VXD, sebuah teknologi baru yang memastikan autofokusnya itu bekerja dengan lebih cepat dan tetap silent. Juga yang menarik di sini ada sebuah tuas untuk mengatur jarak fokus, sehingga kita bisa tentukan apakah lensa ini mau fokus dari yang sangat dekat sampai yang sangat jauh, atau dia hanya dipakai untuk fokus yang jauh saja sehingga bisa lebih cepat dalam mencari fokus. Karena lensa ini juga memiliki kemampuan fokus cukup dekat dengan MOD atau Minimum Object Distance 60 cm bila di posisi lensa 150 mm, yang mana artinya kita bisa memotret benda-benda yang cukup dekat walaupun ini termasuk lensa tele. Fitur kedua yang menarik adalah adanya Vibration Compensation atau VC, penstabil getar, yang memang tentu sangat dibutuhkan di setiap lensa tele. Karena semakin tele sebuah focal lensa akan semakin mudah foto kita menjadi goyang akibat getaran tangan. Maka di lensa ini juga sudah disediakan teknologi VC yang bagusnya dia sudah ada pilihan, yaitu mode 1, mode 2, dan mode 3 dalam tuasnya. Tentunya ada juga pilihan untuk mematikan VC-nya atau off ya. Nah, mode 1 adalah mode yang standar, di mana dia akan efektif untuk menstabilkan getaran tangan kita saat akan memotret. Mode 2 lebih cocok untuk panning atau dia menstabilkan getaran vertikal saja. Dan mode 3 adalah mode selalu menstabilkan walaupun kita tidak sedang memotret. Sehingga kita waktu lihat di jendela bidik lebih stabil, tapi lebih menghabiskan baterai. Selain itu, lensa ini juga sudah terlindung dari moisture atau dari kelembapan, sehingga lebih tenang waktu kita menggunakan dalam kondisi yang cuaca kurang baik. Di bagian belakang sini terlihat sudah ada karet pelindungnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke segmen pengalaman menggunakan lensa ini. Jadi memang waktu saya mencoba lensa ini, saya menggunakan bodi Sony A7 Mark III. Kita akan coba pasangkan saja supaya teman-teman juga bisa melihat kira-kira bagaimana bila lensa ini dipasangkan dengan bodi Sony A7 Mark III. Nah, ini dia. Terlihat seperti ini, jadi memang cukup balance ya, walaupun lensanya lebih dominan karena kamera A7 Mark III juga relatif kecil ya. Ya, saya berkesempatan mencoba lensa ini di Taman Safari, memotret satwa yang ada di sana dengan bodi Sony A7 Mark III ini. Dari pengalaman saya, memang
pertama adalah bobot keseluruhan termasuk masih bisa diterima ya, cukup wajar, tapi dengan catatan kita mesti gunakan tali kamera atau strap ya, supaya tangan kita tidak pegal waktu motretnya. Dari semua focal lensa yang saya coba, mulai dari 150 sampai maksimal di 500, semuanya menghasilkan ketajaman yang tinggi ya. Jadi hasil fotonya saya lihat baik detail-detail satwanya itu terlihat sangat tajam. Yang menarik adalah di lensa ini kita di posisi manapun kita bisa kunci zoomnya supaya tidak bergeser, yaitu dengan mendorong ke depan. Nah, seperti ini, maka kita tidak bisa putar-putar lagi. Sebuah fitur yang menarik juga yang ada di lensa Tamron ini. Bicara motor fokus, dengan VXD tadi, saya mendapati autofocus berjalan sangat cepat. Dengan kemampuan mencari fokus yang cepat, baik di mode AFS dan juga di mode AFC. Ini yang menarik karena banyak satwa yang juga tentunya tidak diam di tempat, tapi dia bergerak. Nah, dengan AFC, misalnya seperti waktu saya memotret burung yang sedang terbang, itu kita bisa tetap dapatkan tracking fokus ke subjeknya dan juga bisa dibantu dengan deteksi mata juga gitu. Jadi kemampuan deteksi mata yang ada di kamera Sony ini bisa dinikmati juga dengan lensa Tamron 150 sampai 500 mili ini. Dan dari fitur-fitur yang ada di lensa ini, salah satu yang membantu waktu saya menggunakan lensa ini di lapangan tentu adalah fitur VC-nya atau penstabil getarnya, karena memang dengan focal lensa yang panjang seperti ini kita butuh sekali VC. Dan memang saya rasakan kemampuan VC di lensa ini bisa membantu dan efektif, bisa menstabilkan getaran sampai 1/60 detik bahkan. Jadi bila kita tidak pakai VC, tentunya dengan 1/60 detik fotonya akan blur. Tapi dengan VC kita bisa dapatkan foto yang masih tajam. Hanya saja perlu diingat kalau subjeknya yang bergerak, tentu shutter speed lambat juga tidak efektif. Untuk itu kita bisa menggunakan ISO tinggi yang bisa membuat shutter speed lebih lambat. Dan saya juga terbantu oleh kemampuan ISO tinggi yang termasuk bagus dari kamera Sony A7 III ini. Sehingga bila saat saya butuh shutter yang lebih cepat, saya bisa juga memilih ISO yang tinggi sehingga fotonya masih termasuk tajam walaupun mungkin keadaannya agak kurang cahaya. Ya, selanjutnya kita akan bahas juga tentang karakteristik lensa dan optik dari Tamron 150 sampai 500 mm ini, terutama yang sifatnya teknis, misalnya bagaimana distorsinya atau chromatic aberration-nya. Namun karena ini adalah lensa untuk mirrorless, maka hal-hal yang sifatnya seperti distorsi atau CA itu tadi sudah dikoreksi otomatis di dalam kameranya sehingga kita tidak bisa temukan, dan itu juga sebuah hal positif sebetulnya, sehingga kita bisa langsung mendapatkan hasil foto yang sudah terlihat lebih baik. Namun ada dua hal yang ingin saya bahas lebih jauh. Pertama adalah bokeh dari lensa ini, dan yang kedua adalah vignette-nya. Kalau dari sisi bokeh, memang lensa ini menurut saya belum bisa membuat latar belakang yang sangat blur ya, seperti lensa misalnya bukaan besar. Karena lensa ini bukaannya adalah f5 sampai 6,7 yang relatif dia sedang, tidak terlalu besar. Ya, seperti kita lihat di foto-foto berikut ini, bokehnya seperti ini ya. Jadi memang kelihatan masih agak rame ya backgroundnya, tapi ya itulah dengan lensa ini dan bukaan f5 sampai 6,7 kurang lebih seperti ini. Yang kedua adalah vignette, dan vignette itu juga sesuatu yang wajar di setiap lensa tele, di mana bagian tepi-tepinya agak sedikit gelap. Demikian juga waktu saya coba, lensa ini juga menghasilkan sedikit vignette di bagian pinggirnya. Tapi secara umum kualitas optik dari lensa ini sudah termasuk baik dengan ketajaman tinggi. Karena tadi sudah dibahas dengan 25 elemen itu termasuk rumit juga lensanya, dan bisa dibayangkan ketajamannya dan clarity-nya atau kontrasnya itu tentunya sudah sangat baik. Jadi sebagai kesimpulan, saya mengapresiasi Tamron yang sudah membuat salah satu lensa penting ini untuk kebutuhan satwa ataupun olahraga dengan kualitas optik yang termasuk bagus dan harga yang juga termasuk masih wajar ya, di bawah 20 juta saat video ini dibuat.
Demikian video review ini saya buat. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.